Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Deman. Oke, saya akan sedikit menjawab beberapa komentar teman-teman ya tentang rumah col yang di Lendeti ambruk dan sebagainya. Sebenarnya begini ya, sederhananya kita itu berpikir bahwa rumah sistem cor itu hanya pengganti daripada dinding yang ada, seperti halnya bata, batamu dan lain sebagainya. Jadi kita hanya mengganti itu saja. Oke, jadi tidak ada sesuatu atau konsep yang kita rubah daripada struktur yang ada ya, hanya dindingnya saja yang kita rubah untuk melakukan sebuah penghematan. Jadi ada yang berkomentar atau mengasih saran tentang kenapa tidak dikasih besi. Ya, perbandingannya begini. Kalau dikasih besi berarti kita harus mencampurnya. Campuran yang kita lakukan adalah adukan antara pasir, semen, dan batu split alias beton. Kalau beton dia itu cenderung lebih berat daripada dinding sistem cor yang kita lakukan. Nah, kita itu mengganti dinding dengan sistem cor ini sebenarnya kita tidak melupakan aspek ringan. Jadi kita supaya tidak banyak beban atau bebannya tidak terlalu berat, makanya kita tidak menggunakan teknik cor. Kalau kita mau menggunakan teknik cor dengan sistem betonisasi, ya kita harus memperkecil yang namanya ukuran tebal dinding tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Apakah tidak boleh menggunakan besi dan sebagainya? Ya boleh saja tentunya. Tapi ya itu tadi, pertimbangannya adalah berat. Kalau untuk lebih daripada satu lantai ya saya tidak berani komentar tentunya. Oke, kurang lebihnya seperti itu dulu. Beberapa komentar yang nggak bisa sempat saya jawab satu persatu ya. Saya mohon maaf. Yang bagaimana pertimbangannya, yang menanyakan bagaimana penghematannya, berapa persen bisa menghemat biaya, atau yang teman minta bantu untuk menghitungkan. Ya kalau untuk menghitungkan itu harus chat saya di WA ya. Kalau langsung ya saya nggak bisa. Atau hanya sekedar komen-komenan di YouTube ya nggak bisa toh, waktunya nggak ada untuk membalasi komen satu-satu. Jadi yang untuk butuh apa ya, informasi lebih lanjut ya bisa chat saya di WA. Yang jelas apa ya, sekarang sudah banyak bertaburan di YouTube itu tentang channel yang apa ya, yang mendokumentasikan pembuatan dinding dengan teknik-teknik seperti yang saya lakukan. Ya dikembangkan sedikit demi sedikit lah. Ada juga yang bersaran kenapa cetakannya tidak menggunakan plat, untuk beberapa proyek ke depan kan bisa digunakan gitu. Ya bukannya tidak pakai plat atau kita tidak berani pakai plat atau gimana ya. Jadi kita sudah berhitung untuk pembuatan plat memang bisa dilakukan atau dipakai beberapa kali, tetapi modal yang dikeluarkan di depan itu terlalu besar. Kalau proyeknya tidak besar ya tidak mampu, karena kita sudah mengeluarkan modal di depan yang besar, terus kalau nggak banyak cetakannya kan lambat. Nah itulah maka dengan dana yang minim kita lakukan menggunakan teknik yang sudah ada, cetakan bisa lebih daripada yang harusnya kita misalnya pakai plat hanya mampu 2, dengan pakai bukan plat bisa 4 sampai 6 cetakan terbuat. Jadi kalau hasilnya sih mirip-mirip saja ya, nggak jauh-jauh beda. Semua tergantung pada pekerjanya masing-masing, bagaimana kejelian mereka dalam mengamati cetakan supaya tidak melendung. Mau pakai triplek monggo, mau pakai papan monggo, mau pakai apapun monggo. Yang penting yang perlu diamat-amati adalah proses daripada pengerjaan ini jangan sampai terjadi adanya salah cetak atau benjolan-benjolan atau melembung-melembung cetakan, karena nanti nggak bisa langsung finishing aji ya, tapi harus melakukan pembobokan mungkin atau ditempel dengan plaster dan sebagainya. Jadi efisiennya ya kalau bisa jangan sampai melakukan hal itu, karena itu akan menambah biaya yang akan kita keluarkan.
Saya sudah pernah sekali gagal karena bekerjanya tidak rajin dan temboknya harus kita plaster. Ya, ada sedikit biaya yang harus kita tambahkan, yang harusnya tidak keluar untuk budget itu harusnya dikeluarkan. Oke, sedikit informasi atau sedikit wawasan yang saya sampaikan. Mungkin ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau kurang berkenan, saya sekali lagi di momen atau di nuansa suasana Hari Raya Idul Fitri, malam Idul Fitri ya, ini malam pertama saya habis dari takbir keliling bersama teman-teman, terus saya membuat konten ini. Oke, terima kasih, jumpa lagi nanti pada kesempatan yang lain. Kalau yang ingin jadi begini, kalau pengen sesuatu yang ingin saya terangkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti saya buatkan video. Jadi misalnya ada request teman yang ingin dihitungkan biaya bikin rumah, ya silahkan kirimkan dananya ke saya, nanti saya buatkan rap-rapannya, material begitu berikut tenaga kerjanya nanti akan saya post di YouTube supaya bisa dikonsumsi teman-teman yang lain atau bisa dinikmati dan bisa dipakai untuk yang lain. Jadi nggak hanya lewat chat ya, yang hanya kita yang tahu, padahal kan sama-sama free, saya sama-sama tidak mengambil biaya dari situ. Jadi saya belum pernah sekalipun menerima transferan dari siapapun gitu loh. Jadi belum pernah saya menerima transferan apapun, jangankan kok uang pulsa saja belum pernah, karena saya tidak pernah minta. Tapi ketika saya bimbing ya saya akan membimbingnya sampai selesai. Kalaupun ada yang mau ngasih segala macam mau ngasih uang dan sebagainya, saya belum pernah ada yang mau ngasih uang, belum pernah. Tapi karena memang saya nggak minta gitu. Jadi saya murni berbagi dan murni memberikan wawasan kepada yang belum tahu, memberikan edukasi yang memang belum banyak yang tahu ya. Dan untuk mengharap channel kita akan mendapatkan viewer banyak di YouTube yang membahas tentang ilmu-ilmu seperti ini atau membahas tentang edukasi seperti itu ya berat, karena masyarakat kita itu cenderung sukanya yang hibur-hiburan saja. Makanya di beberapa waktu terakhir ini saya sering upload lagu ya. Itu karena satu, memang saya nggak lagi kerja dan sudah libur dari beberapa hari yang lalu, jadi nggak ada yang bisa saya suguhkan, dan saya mengisi ruang kosong itu dengan upload lagu ya, menambah-nambah pendapatan di YouTube lah. Karena jujur saja, kalau viewer YouTube itu merosot ya kita malah nggak semangat. Karena apa? Karena membuat konten itu nggak mudah ya. Jadi membuat konten itu butuh beberapa faktor yang harus diadakan. Selain hanya kontennya saja, kita butuh sebuah peralatan di sebelahnya. Jadi ya, kalau pas viewernya lagi turun atau pendapatan di YouTube itu lagi merosot ya, semangatnya pasti turun, itu pasti ya. Manusiawi lah ya. Jadi tidak berharap apa-apa sih sebenarnya untuk view meledak, enggak seperti itu juga. Cuman ya kemudian ada yang chat ke saya, sekarang nggak upload lagi video di YouTube tentang bangunan, ganti dangdut koplo gitu. Ada yang komentar gitu ya, karena memang waktunya lagi pada nggak kerja, jadi ya nggak ada yang bisa diupload. Apa yang mau diupload sekarang, beberapa titik kan lagi proses finishing yang belum jadi belum ada yang bisa saya upload ya. Proses finishing itu kan ya nggak ada yang istimewa dari sebuah finishing, karena sebuah finishing itu ya seleranya masing-masing mau pakai apa. Jadi bagi saya nggak ada edukasi yang bisa sampaikan. Oke, demikian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mas Beken Lekman beserta keluarga sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.